Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bertemu di pembelajaran SKI, masih membahas tokoh-tokoh Wali Songo. Kali ini kita belajar biografi dan peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tapi sebelum kita mempelajari, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh Wali Songo. Di antaranya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik ini mempunyai putra yaitu Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel mempunyai dua orang putra yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai saudara yaitu Maulana Ishak yang kemudian menikah dengan putri Raja Blambangan. Dari pernikahannya itu, Maulana Ishak dikaruniai putra yang merupakan Wali Songo yaitu Sunan Giri. Kemudian putra Sunan Ampel yaitu Sunan Bonang mempunyai seorang murid bernama Sunan Kalijaga. Siapakah Sunan Kalijaga itu? Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto atau biasa dipanggil Raden Sahur. Ibunya bernama Putri Nawang Arum. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid atau Raden Mas Sahid. Di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi remaja yang pandai dalam silat dan merupakan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Walaupun Raden Sahid ini hidup di lingkungan kadipaten, tetapi dia banyak bergaul dengan rakyat jelata dan sering membantu rakyat Tuban dengan memberikan makanan. Ia juga tidak suka melihat pejabat yang korupsi dan memakan uang rakyat. Kepedulian terhadap masyarakat miskin ini yang menarik simpati masyarakat kepada Raden Mas Sahid atau Raden Sahid. Kemudian dari manakah nama Sunan Kalijaga? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa nama Kalijaga itu diambil atau diberikan ketika Raden Sahid ini diminta oleh Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya di pinggir kali. Kalijaga berarti penjaga kali. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Kalijaga merupakan nama pemberian masyarakat Cirebon karena menetap di desa Kalijaga. Pendapat ketiga, Kalijaga sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu Qodli Zaka yang artinya hakim suci kesultanan. Di kehidupan remajanya, Raden Sahid ini kerap mencuri persediaan makanan yang ada di gudang kadipaten untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Selain itu, Raden Mas Sahid juga mengambil harta para pejabat kadipaten yang korupsi dan memakan pajak rakyat. Hal yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Tuban yang kelaparan dan miskin. Hasil curiannya itu kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Sehingga tidak heran apabila banyak masyarakat yang menyukai Raden Sahid. Hingga pada suatu malam, aksi pencuriannya itu diketahui oleh penjaga kadipaten dan dilaporkan ke ayahandanya. Karena perbuatannya, Raden Sahid kemudian dihukum cambuk 200 kali dan dikurung di kadipaten. Akan tetapi hal itu tidak menimbulkan jera bagi Raden Sahid. Hingga suatu malam, ketika dia sedang melakukan aksi pencuriannya, dia bertemu dengan seorang pencuri yang benar-benar mencuri harta rakyat. Kemudian Raden Sahid ini berkelahi dengan pencuri tersebut. Akan tetapi, karena pencuri itu lari atau melarikan diri,
Akhirnya, Raden Mas Syahid ini ditangkap oleh warga dan dilaporkan kepada Adipati Tuban, yaitu ayahandanya. Akibat dari perbuatannya itu, Raden Syahid kemudian kembali dihukum, akan tetapi kali ini hukumannya lebih berat, yaitu Raden Syahid diusir dari Kadipaten Tuban dan akhirnya hidup berpindah-pindah di hutan. Akan tetapi, setelah itu pun Raden Syahid ini belum jera. Dia tetap melakukan aksi pencuriannya dan membagi-bagikan hasil curiannya itu kepada masyarakat untuk membantu masyarakat agar masyarakat tidak lagi kelaparan. Hingga pada suatu saat, Raden Syahid ini bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang suatu saat berjalan di hutan dan bertemu dengan Raden Syahid. Pada saat itu Raden Syahid mengganti namanya menjadi Lokajaya. Sunan Bonang berjalan dengan membawa tongkat. Lokajaya kemudian tertarik dengan tongkat Sunan Bonang dan ingin memilikinya. Kemudian terjadilah perkelahian. Lokajaya berhasil merampas tongkat milik seorang lelaki tua itu, di mana lelaki tua itu adalah Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang tahu bahwa sebenarnya hal yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu baik, akan tetapi caranya salah. Sunan Bonang menasehati Lokajaya bahwa perbuatannya itu salah. Sunan Bonang kemudian memperlihatkan kesaktiannya kepada Lokajaya. Sunan Bonang merubah pohon aren di mana buahnya itu bisa berubah menjadi emas. Lokajaya pun kemudian merasa kagum terhadap kesaktian Sunan Bonang dan meminta agar Sunan Bonang menerimanya sebagai murid. Sunan Bonang kemudian menasehati Lokajaya bahwa hal yang dilakukan oleh Lokajaya itu bagaikan berwudu dengan air kencing. Artinya itu perbuatan yang sia-sia. Sejak saat itu, Lokajaya bertaubat dan bersungguh-sungguh ingin menjalani Islam dengan sebaik-baiknya. Permintaan Lokajaya untuk menjadi murid dari Sunan Bonang kemudian dikabulkan oleh Sunan Bonang. Akan tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah Lokajaya harus mampu dan mau menunggu tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Bonang di pinggir kali. Lokajaya tidak boleh beranjak sampai Sunan Bonang kembali kepadanya. Dengan tekad yang kuat untuk berguru kepada Sunan Bonang, Lokajaya akhirnya mau menunggu tongkat itu dengan berdoa agar diberi kekuatan seperti Ashabul Kahfi yang mampu tertidur ratusan tahun. Setelah 3 tahun lamanya, Lokajaya menunggu tongkat itu dan Sunan Bonang pun kembali. Sunan Bonang melihat Lokajaya sudah berubah penampilan. Rambutnya berubah menjadi panjang, tubuhnya menjadi kotor, dan dirambati oleh beberapa rumput. Setelah Sunan Bonang melakukan azan, Lokajaya pun terbangun dari tidur panjangnya, dan akhirnya Sunan Bonang menerima Lokajaya menjadi muridnya dan mengajarinya agama Islam di Tuban. Setelah itu Sunan Kalijaga kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yaitu Dewi Murtasimah. Kemudian setelah mendapat ilmu dari para wali, Sunan Kalijaga kembali ke Tuban dan diterima oleh anggota keluarga. Begitulah akhir dari pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Agar lebih memahami kisah hidup dari Sunan Kalijaga, silahkan kalian baca LKS-nya. Kemudian silahkan kalian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang ada di LKS, yaitu halaman 13. Halaman 13 bagian 1. Setelah itu, jawaban silahkan dikirim ke link Google Form ya. Untuk hari ini pelajaran SKI mungkin cukup itu saja. Silahkan dipelajari selanjutnya tentang peran Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.